Meme kasih 50 juta nih. Saya mau, Mi. 50 juta, murah banget. OMG, Dek tingkah pula si gembel satu ini. Emangnya 50 juta ini murah? Kamu pasti lagi nyari pacar sewaan kan? Kok tahu sih? Jadi bener. Kalian mau nggak bantuin Meme? Nih, lihat aja sendiri. Meme tuh dipaksa nikah. Iya, Tante Meme. Setelah Mama meninggal, Meme dirawat sama dia. Pokoknya, kamu bakal Tante jodohin. Sama siapa, Tante? Ini Om Sutrisno, orang pas Tante sekolah dulu. Jelek banget. Pokoknya, Meme nggak mau. Meme nggak mau. Kamu nggak punya pilihan, karena Tante yang udah ngerawat kamu dari kecil. Jadi kamu harus nurut. Tapi kan Meme masih sekolah, Tante. Nggak ada tapi-tapi. Toh Tante dulu juga nikahnya umur segini kok. Enggak. Orang Meme udah punya pacar. Kamu punya pacar? Ya udah, besok bawa ke rumah, kenalin sama Tante. Tapi, kalau kamu cuma bohong, habis lulus, kamu langsung nikah sama Om Sisno. Astaga, kasihan juga. Jo, bantuinlah. Ya udah. Mana uangnya? Nih. Sekarang Meme harus ubah dulu penampilan kamu. Silahkan. Nana. Widih, ganteng juga kawan awak. Siapa sangka sampai rumah Meme malah denger sesuatu. Pokoknya, kamu tenang aja. Anak itu taunya mau dijodohin. Padahal kan, aslinya aku mau jual dia ke mafia untuk dibawa ke Taiwan. Mak, serius juga ya tantemu. OMG, ternyata Meme mau dijual ke Taiwan. Gak bisa nih, Tante harus dikasih pelajaran. Tunggu. Nana. Mafia untuk dibawa ke Taiwan. Mak, serius juga ya tantemu. OMG, ternyata Meme mau dijual ke Taiwan. Gak bisa nih, Tante harus dikasih pelajaran. Tunggu. Nana. Oh my god, kok aku diikat? Meme! Apa? Meme udah denger ya semuanya? Meme gak nyangka kalau Tante Rama setega itu sama Meme. Tega apa sayang? Apa maksud kamu? Tante gak ngerti. Iya. Nana. Meme! Anjay, menyala adekku. Sekarang buang Tante Kampreto ini ke kandang buaya. Nana. Mau jual Meme? Sain kau. OMG, mereka ngerokok di sekolah. Heh, kamu bukan mau laporin kita ke guru kan? Tapi seharusnya kalian nggak ngerokok di sekolah, Kak. Hei jelek, kamu nggak usah sok nasehatin kita ya. Diem, nanti kedengeran guru. Au! Bawa kabur. Ayo kita hajar dia. Au! Mereka adalah musuh Meme di sekolah. Karena punya kelebihan menerawang membuat Meme selalu jadi bahan bully mereka. Ayo cepat, terawang nomor lotre. Yuhu, katanya kamu bisa nerawang. Ayo dong, jangan pelit-pelit. Nggak bisa, Kak. Kelebihannya nggak bisa untuk hal kayak gitu. Stop. Dia teman Meme satu-satunya di sekolah ini. Ayo, ku ingatin sekali lagi sama kalian ya. Jangan kalian ganggu dia lagi. Jo, apaan sih? Kok kamu belain dia? Diam. Ayo kita pergi. Kita harus lapor ini ke kepala sekolah. Udah, nggak usah, Jo. Kalau kita nggak lapor mereka nggak bakal kapok, Me. Emang kamu nggak capek dibully terus? Udah lah, aku mau pulang aja. Me! Awalnya aku pengen ceritain ini ke Papa, tapi siapa sangka, OMG, mereka kok datang ke rumah. Mei, ayo duduk sini. Ada yang mau papa umumin? Papa mau umumin apa? Kok perasaan Mei nggak enak ya? Malah bengong. Ayo sini sayang. Ya ampun, ternyata aslinya lebih cantik ya mas. Mau umumin apa, Pak? Gini sayang, semenjak mama kamu meninggal 5 tahun yang lalu, papa tuh jadi kesepian banget. Nah, kebetulan Tante Dela ini yang selalu ada buat papa. Papa pun senang banget sama Tante Dela. Terus, Jadi papa mau menikahi Tante Dela. apa? Papa yakin? Papa nggak tahu kan tadi di sekolah? Mei itu di... Mei, aku seneng banget loh. Sebentar lagi kita bakal jadi... Iya bener, aku juga happy banget. Sebentar lagi aku punya adik baru.
Kalau dilihat-lihat sih anak-anak bakal cepet akur kalau kayak gini. Mei, kamu aja kakak kamu pergi. Ayo, Mei. Meme, kamu jangan sampai ngadu apa-apa ya sama papa kamu, ngerti? Dengar gak? Ya Allah, Meme gak mau mereka jadi saudara tiri Meme. Ternyata harapan Meme tak dijabah Allah. Papa pun nikahin Tante Della. Mama, Mi kangen sama Mama. Meme, berani ya kamu nyingkirin tangan saya? Denger ya, ratu di rumah ini sekarang itu saya. Jadi kalau kamu nggak mau diginiin, kamu harus nurut sama saya. Paham? Ya Allah, ternyata ini sifat aslinya. Pantesan aja anaknya kayak gini. Ternyata bener, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya Mbak. Dia kakak Meme yang dianiaya keluarga suaminya. Dek, ngapain sih pakai nampar segala? Pakai ini dong. Jangan, Mas. Jangan. Assalamualaikum. Halo. Masa sih nggak ada orang? Padahal kan tadi Meme disuruh kesini. Adiknya itu. Ingat ya, jangan sampai kamu cerita apa-apa ke adik kamu. Kalau enggak, patahin kaki. Paham? Sana buka pintu. Halo Kak. OMG kakak habis nangis. Jangan keras-keras, Dek. Ayo ikut kakak. Kamu harus bantuin kakak. Yes, kok firasat Meme nggak enak ya? OMG, kakak kenapa? Kakak dianiaya sama suami kakak. Apa? Sejak kakak buang barang haram itu, suami kakak mulai kasar sama kakak. Gara-gara aku buang barang haram ini, kamu jadi kasar gini sama aku, Mas. Kamu nggak usah ngatur-ngatur hidup aku. Kamu tahu nggak, barang ini nggak murah. Emang gak waras kalian berdua. Lihat aja, kalau sampai kalian berdua berani pakai barang haram itu, aku laporin kalian ke polisi. Dek. Dasar istri sialan. Mas, aku ini lagi hamil anakmu loh, Mas. Tega kamu giniin aku. Kurang ajar. Ternyata ini perlakuan mereka berdua. Lihat aja, gak bakal Meme kasih ampun. Halo anggota. Bawa mereka ke sana. Nah. Ayo Kak. Bujir, kok kita bisa di sini, Kak? Oh iya, apa ini sebenarnya? Hei Sira, ini perbuatan kamu kan? Sorry ini tuh perbuatan Meme. Kok bisa? Ada gunanya juga kakak nutupin kelebihanku. Kelebihan? Apa maksudmu, Mei? Meme ini dari kecil bisa menerawang. Hah? Menerawang? Dan karena kalian udah berani aniaya kakakku yang lagi hamil besar gini, kalian rasain nih. Nah. Aduh! Dek, Biarin aja Kak, orang biada seperti mereka ini memang pantas dikasih pelajaran. Berani-beraninya dia nyentuh kakakku. terus buat apa dong kamu nelfon anggota tadi? Ya nggak ada, Meme tuh gaya-gaya aja. Ayo main. Papaku nge-fly, lalu didorong dari lantai 3. Innalillahi, suamiku. Sebelum didorong, ternyata papa dikasih minum sesuatu. Pak Digo dinyatakan akan lumpuh seumur hidup. Papa, Sabar ya, Non. gimana papa bisa jatuh dari balkon, Tante? Tante juga nggak sadar, Mei. Tante waktu itu lagi mandi. Ini aneh, Mei harus cari tahu apa sebenarnya yang terjadi sama papa. Mei, ini tuh kecelakaan, Mei. Tadi Tante lihat di atas meja papa ada alkohol. Mungkin papa habis minum. Alkohol? Tapi kan papa bukan peminum. Mbak, emangnya Mbak nggak lihat apa? Papa jatuh dari balkon. Enggak, Non. Soalnya tadi Mbak disuruh belanja ke supermarket sama Ibu. Tolong kamu belanja untuk kebutuhan kita ya. Beli apa aja yang udah habis di dapur. Oke, Bu. Mbak juga heran kenapa Mbak disuruh belanja. Padahal ya, kamu
kebutuhan di dapur tuh masih ada, Non. Fix, ada yang aneh sama ibu tiriku. Oh iya, Non. Ada kapan hari gitu, orang misterius tuh nganter sesuatu sama ibu. Apa? OMG, gak kelihatan lagi mukanya. Oke, mulai sekarang Mei mau Mbak pantau Tante Dela. Soalnya ada yang aneh sama dia. Tunggu Mei, Papa. Mei janji, Mei pasti bakal cari tahu siapa pelakunya. Balikin! Ini baju kotornya, Non. Au! Dengar ya Mbak, mulai sekarang baju kotor-kotor ini harus dicuci sama si cewek ini. Kalau Mbak bantuin dia, awas saja. Terlaluan kalian. Siapa yang keterlaluan? Apa yang dibilang sama anak saya itu adalah perintah saya. Jadi kamu harus nurut ya, anak jelek. Au! Dengar ya Mbak, mulai sekarang baju kotor-kotor ini harus dicuci sama si cewek ini. Kalau Mbak bantuin dia, awas saja. Terlaluan kalian. Siapa yang keterlaluan? Apa yang dibilang sama anak saya itu adalah perintah saya. Jadi kamu harus nurut ya, anak jelek. Kamu, kalau mau saya pecat, silahkan kamu bantu. Selamat datang di neraka anak jelek. Halo Mimi, dia sedih. Suara apa itu? Aku Mimi, Cumi. Cumi? Kamu bisa ngomong? Sebenarnya